Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan begitu ya. Meneropong 2019 lah, ini masih jauh soalnya. Jadi judulnya meneropong karena jauh. Ya Pak Eko, karena tadi sudah disebutkan survei mengatakan bahwa pemilih itu juga melihat siapa wapresnya, siapa pasangannya untuk menentukan pilihan begitu. Sehingga posisi wapres ini juga potensial, juga krusial begitu. Nah, ini kalau menurut Pak Eko, siapa yang paling cocok begitu mendampingi Jokowi? Kita nggak akan menyebut nama ya untuk ini ya, karena begini idealnya, misalnya idealnya adalah karena ini memasuki tahun kedua, misalnya kalau ini nanti mau maju lagi, nah artinya akan sangat ditentukan oleh elektabilitas dari Pak Jokowi. Nah seandainya misalnya nanti elektabilitasnya nyampe pada angka 60% atau 55%, nah tentu akan lebih leluasa untuk memilih pasangan. Tapi kan calonnya. Enggak, ini diteruskan dulu ya. Kenapa ini penting ya? Karena kemudian Presiden tidak kemudian atau Pak Jokowi tidak membutuhkan tambahan dari suara dari wapres itu, sehingga dia leluasa. Nah kalau kemudian itu tidak, nah ini yang kemudian membutuhkan tambahan. Nah untuk membutuhkan tambahan tentu kemudian namanya politik, ada akomodasi politik, ada kemudian bargaining politik dan sebagainya. Kemungkinannya siapa saja, bukan Setia Novanto ya katanya. Kenapa? Bukan Setia Novanto, bukan? Setia Novanto yang mana? Nanti ada Setia Novanto yang lain kan kita nggak tahu juga. Nah, tetapi begini. Tapi yang ingin saya lihat ya tadi kecenderungan bisa juga Puan Maharani kan bisa. Kenapa? Bisa juga Puan Maharani yang diinginkan PKS. Nah, artinya begini. Tapi bisa ya nggak mungkin lagi Yusuf Kala lagi ya. Kenapa? Karena sudah pensiun kali. Tidak mungkin Yusuf Kala lagi. Nah, kalau itu ditanya Pak Yusuf Kala kan. Nah, jadi yang penting juga tadi bahwa elektabilitas Pak Jokowi ini naik ya dari tahun yang lalu, dari 27 menjadi 38. Nah, ini menurut saya yang penting karena diterpa isu ya. Misalnya soal PKI, soal yang apa tadi, yang kemarin misalnya tidak pro Islam misalnya, ini kemudian tidak terbukti gitu loh. Tidak terbuktinya bukan diam saja, karena Presiden juga memimpin langsung untuk kemudian konsolidasi di. Nah ini mungkin untuk kecapnya ini agak gitu sulit ya Pak Sirajudin bagi Jokowi, karena kalau dulu Pak Sirajudin, oh ya. Ya, benar. Karena kalau SBY dulu masalah ikut BBM naik, langsung turun elektabilitasnya. Nah itu untuk memulihkan gampang saja, diberi BLT naik lagi. Tapi kalau Pak Jokowi ini penyebab turunnya agak susah begitu menembusnya begitu, apalagi kalau dianggap bukan pro Islam atau komunis nah ini kan bagaimana cara nggak bisa disalur BLT saja karena infrastruktur sudah bagus sebenarnya. Pak Jokowi itu nggak turun dari tahun 2015 tuh naik terus, nggak pernah turun Jokowi itu. Turun dari Oktober 2014 sampai Juni mungkin. Nggak, maksudnya apa yang dilakukan untuk mendongkrak ya? Dia sekarang sudah naik dan dalam posisi kalau dibandingkan dengan 2 tahun Pak SBY di 2007 dengan 2017. Itu turun Pak SBY karena memang Pak ada SBY kasus. Itu turun dari saat itu sempat di 29 turun atau 30 sekitar 29 30 turun ke sekitar 27 saat itu. Lalu naik lagi. Dan Pak Jokowi nggak mengalami situasi seburuk opini publik zaman Pak SBY di 2007. Oleh karena itu mestinya dengan tren seperti itu, jika tidak ada goncangan yang luar biasa besar, maka Pak Jokowi mestinya bisa memenangkan Pilpres di 2019 dengan capaian yang lebih baik dari Pak SBY. Oleh karena itu, saya kira ini akan menjadi penting buat Presiden sekarang mendapatkan elektabilitas setinggi itu, karena betul Mas Eko mengatakan Presiden akan lebih leluasa menentukan koalisi seperti apa, wakil Presiden seperti apa. Seperti halnya Pak SBY, dalam posisi keunggulan yang sangat baik menjelang Pilpres 2009 saat itu, Pak SBY tidak punya ketergantungan terlalu tinggi terhadap partai-partai politik yang mengajukan wakil-wakilnya, sehingga Pak SBY punya ruang refleksi yang lebih luas untuk mengambil keputusan mengambil Pak Budiono jadi wakil. Sampai Jawa-Jawa. Padahal begitu. Pak sama-sama dari wilayah dataran juga, Jawa Timur juga, betul. Tetapi tidak punya efek elektoral yang terlihat ke Pak SBY, malah Pak SBY unggul sampai 61%. Itu artinya apa? Yang paling penting saat ini bagi Presiden adalah yakinkan publik dengan kinerjanya,
gitu. Apalagi posisi Pak Jokowi sekarang tidak menghadapi problem seperti Pak SBY, maka Pak Jokowi sebetulnya bisa lebih fokus pada upaya penyelesaian program-program yang sudah dimulai. Ya, Delivery-nya sampai seperti berapa apa? persen itu bisa leluasa? Kalau sudah mencapai 70% baru boleh percaya diri leluasa memilih wapres dan tidak tergantung dengan elektabilitas. Well, itu tergantung situasi pertarungannya di 2019 nanti seperti apa. Kalau Mbak Vivi, menurut Anda siapa yang paling ideal begitu ya menjadi pasangan Jokowi sebagai wapres? Kalau menurut survei ya itu tadi ada 3 nama itu ya yang top 3 itu tadi. Mungkin yang kita lihat nanti siapa yang dicalonkan oleh partai-partai ya, ini karena nanti. kalau kita lihat saja, kita bedah saja begitu ya, karena kan JK nomor 1, kedua Ya, Prabowo, ketiga lalu Gatot, lalu Susi. ya. Nah, dari nama-nama ini Yusuf Kala mungkin terkendala usia mungkin. Prabowo mungkin nggak mungkin Ya, nama Prabowo berikutnya jadi ya, jadi tapi bisa terserah. dikatakan nomor 3 Ya, begitu kan. angka dari kita seperti itu, tapi kesimpulannya terserah bagaimana kita lihat nanti situasinya. Nah, ini seperti apa. kalau seandainya benar begitu Jokowi berpasangan dengan Gatot, ini berarti lawan berat loh buat PKS ini. Sudah ideal itu pasangannya. Makanya saya belum tebak-tebak nih, tebak-tebak apa? Tebak-tebak Masih jauh. apa? Kalau tebak-tebak manggis lebih gampang kita kan, nebaknya berapa isinya. Ini tebak yang nggak jelas, belum bisa. Saya kan sudah sampaikan Karena mungkin bahwa juga survei ini, saya pernah menangin pilkada survei cuma 5%. Lawan incumbent. Tapi yang penting trennya naik apa enggak? Yang calon lawan ini naik apa enggak? Jokowi ini trennya naik loh kata SMRC tadi. Tapi Jokowi naiknya masih di bawah 40%. Belum ada yang di atas 40%. Ada mungkin sia-sia ya di atas 50%. Tapi yang lain di bawah 5%. Tapi kalau pengalaman saya di pilkada, kalau ada survei yang di bawah 50% pilkada pasti kalah. Pilkada ya, patokan saya. Kalau surveinya di bawah 50% kalah. Di bawah 50%. Iya, di bawah 50%. Termasuk calon kita, kalau kalah surveinya 50% nggak usah maju. Malu-maluin aja pasti kalah. Dulu Sumatera Barat misalnya Irwan. Kita nyalonin cuma 2 sama Gerindra. Pak Irwan waktu itu 70%. Tapi Pak Irwan bilang, kalau saya di bawah 50%, saya mundur aja surveinya. Nggak bakalan menang. Gitu ya. Survei ini bukannya tidak ada artinya, ada artinya. Gitu ya. Ini menentukan dia. Kalau survei kita di bawah kalau incumbent, makanya Jokowi nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Sirajudin, saya akan menentukan nanti kinerjanya. Sekarang ekonomi kita pun kan tidak baik ini, daya beli masih rendah. Ukurannya apa? Gampang, saya posisi 11 nih. Penerimaan kita tercapai apa enggak pajak kita? PDI sepakat juga itu sama saya. Ukuran gampang ekonomi itu. Berjalan enggak ekonomi kita, pendapatan kita dapat, pajak kita terpenuhi apa enggak? Gitu, sampai jangan kalut kita sama pajak. Semua mau kita pajakin, akhirnya mampus bareng-bareng kita nanti. Nah, kita harus hati-hati juga menerapkan pajak ini. Kayaknya kita mengejar ke semua sektor gitu ya, kayak online. Kalau online ini kan rata-rata juga anak milenial nih, belajar-belajar bisnis nih. Kalau semuanya kita matikan, kita kejar pajaknya, mati dia duluan sebelum dia berkembang. Jangan saya matikan, saya bilang gitu. Kejar Bapak yang gede-gede, yang besar-besar. Yang besar-besar silahkan kejar dulu. Ya, yang besar-besar pun mau beli barang juga takut nanti beli apa langsung dikejar pajak begitu ya Pak ya? Bukan dikejar pajak, nanti pajaknya harusnya diatur juga secara online. Dia juga senang nanti bayar pajak. Baik, kita break dulu ya. Bagaimana cara, kalau menurut Pak Refri Rizal tadi, angka psikologisnya 50% gitu ya? Kalau di 50%, saya yakin kalah deh. Pilpres di bawah 50% mending nggak usah maju aja, begitu katanya. Kita akan bahas lagi bagaimana cara Jokowi mencapai di atas 50% tentunya. Bisa setelah pesan-pesan ini.